Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aji. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 yang berasal dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual strategi dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau lahir di kalangan bangsawan, orang ningrat pada masa itu, sehingga beliau bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat tinggi. Beliau juga termasuk Menteri Pendidikan Nasional pertama di era Presiden Soekarno. Beliau juga termasuk pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 yang merupakan melahirkan inovasi pendidikan yang merubah ke arah pendidikan menjadi lebih maju. Pendidikan pada zaman dahulu pada masa kolonial itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Hanya orang yang ingin bekerja yang bisa melanjutkan sekolah atau mengenyam pendidikan. Anak seorang bangsawan, anak seorang ningrat atau kerajaan, barulah mereka bisa melanjutkan sekolah. Namun, setelah tahun 1922, Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan taman siswanya melakukan perubahan dalam pendidikan. Melalui pendidikan taman siswa, Ki Hajar Dewantara melakukan inovasi, diantaranya merekrut seluruh anggota atau warga negara Indonesia yang ingin belajar agar mereka bisa mengenyam pendidikan dalam rangka merubah nasib mereka, merubah negara ini Indonesia agar lebih maju lagi. Ki Hajar Dewantara mempunyai slogan yaitu Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tut Uri Handayani. Di depan memberikan contoh suri teladan yang baik, di tengah memberikan semangat agar kita lebih maju lagi dalam belajar, dan di belakang memberikan daya kekuatan dan mendorong para siswanya untuk belajar lebih giat lagi yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat yang hidup bersosial. Tugas seorang guru atau pamong adalah membimbing sesuai bakat anak masing-masing, sebab mereka mempunyai anugerah dan karakteristik serta keterampilan yang diberikan kepada Sang Pencipta tidak sama antara satu dan dengan lainnya. Tugas seorang guru atau pamong adalah mempersiapkan lingkungan mereka agar mereka siap belajar, senang untuk menuntut ilmu, sehingga apa yang disampaikan dapat lebih mengena ke dalam pikiran peserta didik. Kodrat alam tidak bisa dirubah. Kodrat alam merupakan potensi yang melekat pada diri masing-masing peserta didik. Tentunya setiap peserta didik mempunyai karakter yang berbeda-beda.
yang tidak bisa disamakan antara satu dan lainnya. Tugas kita sebagai seorang guru adalah tinggal membimbing mereka agar mereka dapat hidup atau belajar sesuai dengan kodrat alam yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Seperti halnya tanaman jagung ini dan tanaman padi. Tanaman jagung adalah tanaman jagung. Tanaman padi adalah tanaman padi sendiri. Tidak bisa tanaman jagung dirubah menjadi tanaman padi. Atau sebaliknya, tanaman padi dirubah menjadi tanaman jagung. Andai kata ada seorang petani hanya tinggal mengolah lingkungan jagung, memelihara tanaman padi agar mereka bisa tumbuh subur, ya, menghasilkan buah dengan sesuai kodratnya. Jagung menghasilkan jagung, padi menghasilkan beras. Itulah kodrat alam yang tak bisa dirubah dalam benak peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah pendidikan tidak bisa lepas dari kodrat zamannya. Kodrat zaman adalah kondisi keadaan yang berubah. Setiap kali berubah, setiap tahun berubah, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat perkembangan zaman yang sekarang di abad 21 ini dengan generasi 5.0-nya yang sudah mengenalkan anak-anak di usia balita dengan gadget atau handphone dalam rangka pendidikan atau mengenalkan mereka dalam hal inovasi dan informasi serta teknologi. Selain kodrat alam dan kodrat zamannya, tugas seorang guru juga adalah mengajarkan karakter dan budi pekerti. Ya, karakter dan budi pekerti ini sangatlah penting dan perlu diajarkan kepada mereka agar mereka sesuai nantinya lulusannya bisa mempunyai ilmu dan teknologi yang baik dan juga mempunyai budi pekerti yang luhur. Tugas kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru pamong adalah mendidik mereka sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan zaman kita saat ini, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bisa, itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita ingatkan, yang berfokus pada peserta didik. Menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya yang setulus hati. Di depan kita memberi contoh, memberikan pengalaman, memberikan semangat, dan memberi kekuatan, dan tak lupa juga yang terakhir adalah memberikan pendidikan budi pekerti yang luhur supaya mereka mempunyai karakter yang baik. Itulah tugas pendidik kita pada saat sekarang ini. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.